Hai, ketemu lagi dengan Ridwan di Autonet Max. Kali ini kita mendapatkan sebuah unit test ride Honda Zoomer X langsung build up dari Thailand. Motor ini langsung diimpor dari Thailand oleh Safari Motor. Ada logonya di sini. Jadi ini motor yang kita dapatkan hari ini untuk test ride adalah motor yang benar-benar sama spesifikasinya dengan yang ada di Thailand. Di Thailand sendiri motor ini masih terbatas dan kita beruntung untuk mencobanya. Nah, keunggulan dari Honda Zoomer X ini ada pada desainnya yang gue pertama kali ngeliat motor ini udah langsung jatuh cinta gitu. Kalau misalnya diluncurkan di Indonesia ini kayaknya memberikan sebuah warna baru pada industri motor selama ini yang monoton kan, gitu-gitu aja. Scuback desainnya gitu-gitu aja. Nah, kalau ini desain aja udah beda. Dan dia pakai velg itu 12 inci persis sama yang dipakai sama KSR. Dan dia pakai bannya ini Dunlop ya, yang langsung diimpor dari Thailand. Yang belakangnya ini dia pakai Dunlop juga, pakai yang model V-Rubber. Mesinnya juga sama, dia sama Honda Beat, Honda Spacey. Cuma bedanya untuk versi Thailand ada beberapa komponen yang berbeda karena dia dirakit di sana, bukan dirakit di Indonesia. Desain motor ini tuh ada yang bilang motor ini bisa disandingkan dengan Yamaha X-Ride atau di Thailand dikenal dengan TTX. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata ini memiliki segmen yang berbeda. Ini bukan motor yang dipakai untuk off-road, meskipun dia memiliki garpu fork yang sangat tebal suspensinya, seperti motor-motor trail ya. Dan dia punya desain batok dari sini itu benar-benar kayak motor trail, tapi ternyata dia bukan motor trail. Di Thailand sendiri dibilangnya nih motor skate. Apa tuh motor skate? Jadi dia punya keunggulan, dia bisa membawa satu buah papan skateboard di bawahnya. Selain papan skateboard bisa barang belanjaan termasuk helm. Dan dia model membukanya aneh, unik. Kalau motor lain dibukanya itu dia ke depan, kalau dia bukanya ke samping. Nah, dan ini adalah helm saya. Jadi kalau kita mau bawa barang belanjaan atau mau ngumpetin bayi di sini mungkin bisa. Dan ini dia punya storage nggak cuma satu. Di sini juga ada storage lagi buat toolkit. Nah, ini Honda Scoopy Thailand. Nah, toolkitnya di situ. Kita tutup lagi. Di sini juga ada rangkanya. Rangka dari jok ya. Dan keunikannya lagi, bingung kan? Di sini nggak ada buat bensin ya. Dia buat bensin ditaruh di sini. Bentar, agak susah. Nah, ini dia kalau mau buka bensin dia ada di sini. Bentar, ini kok agak susah. Nah, unik kan? Dan dari tebeng depannya ketika kita duduk naik di sini, dia nggak ada penghalang sama sekali. Jadi kalau misalnya motor matic biasanya kita hujan itu nggak kena air, sini kita bakal cipratan air dari depan. Dan dia nggak ada ruang buat naro, kayak misalnya naro tempat botol, minuman, atau snack segala macam, dia nggak ada. Dia langsung kompartemennya seperti ini, seperti motor naked ya. Tapi untungnya meskipun dia dipasarkan di Thailand, dia udah ada secure shutter key-nya. Bisa kita buka di sini, masukin. Oh ya, ini nih kunci dari Thailand asli, dia langsung ada ininya, ada gantungan kunci Zoomer X-nya. Oke. Dia agak panjang, di sininya ada tambahan seperti Honda Vario 125. Kita putar aja. Oke, ini speedometernya sangat sederhana, tapi memang didesain kayak motor trail ya. Dan ini uniknya lagi, dia punya desain spion itu bundar, kayak motor-motor klasik. Kita mau coba jalan ya. Dia kalau meskipun dia bannya 12 inci, tapi posisi duduknya dia agak tinggi. Jadi kalau misalnya gue kan 170 cm, kalau misalnya mau pas begini gue harus agak jinjit sebetulnya. Karena emang dia di sana di
Tapi kalau udah duduk di sini, dia tuh nyaman banget kursinya. Ini kan coba standar 2 dulu. Standar 2 dia mesinnya mati, sama seperti motor-motor Honda lainnya. Dan di sini juga ada buat ini ya, parking brake lock. Tapi kalau kita pas duduk di sini, ini rasanya lebih nyaman dibandingin sama motor matic manapun. Dia posisinya pas dan ruang kakinya itu natural. Kalau yang biasa naik Beat ketemu ini pasti keren banget posisi duduknya. Iya, jadi tadi walaupun nyoba sedikit doang, nggak lebih dari 60 km per jam, meskipun dia bannya kecil cuma 12 inci, tapi karena tapaknya yang lebar, menurut gua handlingnya jadi jauh lebih enak dibandingkan dengan motor-motor yang bertapak tipis, seperti yang motor-motor yang ada di pasaran sekarang ini. Tadi kan gue bilang posisi duduk depannya itu nyaman. Bagaimana kalau kita duduk di belakang? Ini gue duduk di depan ya. Ini benar-benar enak banget, dan ini stangnya lebar. Kalau kita duduk di belakang, ternyata di sini juga kita dapat posisi duduk yang nyaman, meskipun dia jok Honda, jok khas Honda itu agak keras, tapi ini udah jauh lebih nyaman dibandingkan Honda Beat sama Honda Vario. Cuma di sini dia handlebarnya desainnya biasa banget. Kalau misalnya motor-motor yang lain kan desain handlebarnya kan agak besar gitu ya. Tapi ini ya sesuai lah dengan desain yang sporty seperti ini. Nah, dia di sini nggak ada tombol lampu. Jadi kalau kita nyalain mesin, dia otomatis lampu depannya langsung nyala. Ini starternya di sini. Nah, ini sama juga, dia sennya di bawah, klaksonnya di atas. Lalu ini buat lampu besar, lampu kecil. Nah, ini bener-bener besi murni ya. Nah, ini plastik kalau yang ini. Tapi secara overall, gue senang banget sama motor ini. Entah gimana, lu mesti lihat sendiri desainnya dibandingin sama gua. Apa ya, kalau lu mau pengen lihat kerennya desain motor ini, lu mesti lihat langsung. Nggak bisa kalau misalnya cuma lihat dari foto doang. Dari foto tuh kelihatannya biasa, tapi kalau ngeliat asli itu keren banget. Makanya datang aja ke Safari Motor, dia ada di Ciledug. Oke, motor ini mesinnya udah injeksi, sama seperti Honda Beat injeksi. Tapi bedanya di mesinnya ini kita lihat dari sini, dia menggunakan shock breaker yang lebih panjang dan warnanya kuning. Asiknya lagi motor Thailand itu, dia walaupun udah dikasih di sini penahan lumpur, dia ditambahin lagi di sini biar jadi kalau jalan itu nggak nyiprat keluar. Jadi nggak cuma mikirin pengendara sendiri, tapi mikirin pengendara orang lain juga. Tapi kalau karena ini versi Thailand, dia agak mepet ya plat nomornya. Kan kalau Indonesia kan plat nomornya agak panjang, tapi itu nggak masalah, bisa diakalin. Nah, kalau lihat dari bentuk knalpotnya agak-agak mirip sama Honda Beat, cuma ini bentuk covernya dia agak beda di situ. Ini bisa lihat ya, VGM FI sudah injeksi, dan dia di sini ada platnya, dia agak tebel karena di sini ada tangki bensin, jadi dia sini agak tebel. Dan ground clearance-nya juga nggak setinggi Yamaha TTX, cuma cukup lah untuk di Indonesia. Kalau biasa naik Honda Beat, naik ini pasti nggak bakal mentok dengan ground clearance segini. Dan dia ini di sini velgnya ini velg racing 12 inci, warnanya hitam. Dan yang paling keren sih ini sih, bentuk dari shock breaker depan, dia tebal banget. Nah, kalau dari depan headlampnya
dia mirip-mirip sama Honda MSX 125cc. Cuma bedanya dia belum headlampnya itu belum ada lampu projectionnya, lampu yang bundar kayak Honda Scoopy itu. Nah, itu bedanya di situ. Tapi secara overall desain motor ini keren banget dan gue suka banget. Kalau misalnya gue punya duit lebih dibandingin beli motor-motor sport, kita capek buat di kota karena Jakarta kan macet ya. Kita butuh motor matic, dan motor matic ini bisa buat gaya sekaligus fungsionalitasnya besar. Bisa naruh barang banyak dan gayanya juga keren. Apalagi kalau misalnya kita mau irit-iritan, karena motor ini udah teruji ya di Honda Beat itu iritnya bagaimana. Dia mesinnya sama, pasti iritnya juga sama. Gue berani jamin. Oke, akhirnya kita tiba di ujung ya. Kesimpulan, motor velg 12 inci tapi handlingnya super enak. Ini baru pertama kali yang gue cobain. Dan menurut gue kalau misalnya lu suka motor yang desainnya beda, desainnya keren, semi trail tapi ini bukan motor trail, pokoknya ini berbeda. Jadi Honda ini cuma bermain di segmen sendiri untuk kelas motor ini. Menurut gua lu harus beli motor ini kalau misalnya lu suka punya jiwa muda dan lu suka motor yang desainnya beda, unik. Ini motor keren banget. Tapi satu sisi motor ini emang harganya agak mahal karena diimportir umum. Cuma kalau dibandingkan dengan importer umum lain, harga Safari motor ini dia lebih murah. Jadi kalau misalnya mau ambilnya di Safari Motor aja gitu. Bukan iklan loh ya. Oke, jadi sekian review dari kita. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Ada satu motor lagi nih yang bakal kita review dan gak kalah keren, Honda MSX 125. Kalau orang suka ngelihat KTM Super Mini, itu mirip dan gak kalah keren sama motor ini. Yuk, sampai jumpa.